Penataan produk. Jadi pada hari ini kita akan membahas dalam bab 2 tentang merencanakan tampilan produk. Dalam merencanakan tampilan produk, yaitu ada merencanakan desain toko. Desain berasal dari bahasa Inggris desain, yang berarti rancangan, rencana, atau reka rupa. Sebelum mendesain toko, perlu ditentukan konsumen yang menjadi target pasar. Misalnya dengan menentukan status ekonomi dan status sosial konsumen. Jadi, fungsi desain mirip dengan logo perusahaan dan menentukan image atau citra dari toko tersebut. Desain toko atau supermarket mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan citra toko atau supermarket. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan citra toko atau supermarket antara lain yaitu yang pertama ada eksterior atau penampilan luar. Kemudian yang kedua ada pemilihan nama atau logo atau store image. Kemudian yang ketiga ada pemilihan warna atau karakter. Kemudian desain toko atau supermarket juga mempunyai fungsi sebagai memberikan fleksibilitas yang maksimal. Jadi peralatan toko yang digunakan hendaknya cukup fleksibel. Peralatan toko tidak dipasang permanen secara keseluruhan, sehingga dapat dilakukan perubahan layout toko atau supermarket. Kemudian selanjutnya, fungsi dari desain toko atau supermarket yaitu memudahkan pemeliharaan toko. Jadi maksudnya, toko harus selalu bersih dan menarik. Desain toko yang baik memberikan kemudahan bagi karyawan untuk melakukan pemeliharaan. Kemudian selanjutnya yaitu dapat menjaga keamanan toko. Dan yang terakhir yaitu dapat memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Bagian dalam toko. Nah, general interior toko menjadi salah satu kunci keberhasilan dari keseluruhan strategi menciptakan suasana toko yang nyaman. Jadi, interior toko harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan visual merchandising, yang artinya secara visual produk yang didisplay itu terlihat menarik di mata calon pembeli. Elemen desain interior terdiri atas yang pertama ada pemilihan lantai atau flooring. Kemudian ada pewarnaan dan pencahayaan. Lalu ada perabot toko, suhu udara, jarak antar rak. Kemudian selanjutnya ada karyawan, variasi produk, harga, dan kebersihan. Bagian luar toko. Dalam bagian luar toko ada bagian muka toko. Nah, bagian muka atau depan toko meliputi kombinasi papan nama, pintu masuk, dan konstruksi bangunan. Jadi, storefront itu harus mencerminkan keunikan, kekokohan, atau hal lain yang sesuai dengan citra toko tersebut. Kemudian ada simbol atau mercure. Mercure adalah tanda yang digunakan untuk memajang nama atau logo toko. Jadi mercure dapat dibuat dengan teknik pewarnaan, penulisan huruf, atau penggunaan lampu neon. Lalu ada pintu masuk. Tata letak pintu masuk toko harus mempertimbangkan kenyamanan bagi lalu lintas pengunjung yang akan masuk dan keluar dari toko. Tata letak atau layout. Terdapat beberapa macam layout atau tata letak toko, diantaranya yaitu ada tata letak lurus atau grid layout. Pola lurus banyak dipakai di gerai seperti minimarket, supermarket, dan hypermart. Kemudian ada tata letak alur bebas atau free flow layout. Pola arus bebas dapat digunakan untuk gerai kecil dan gerai besar. Gerai besar seperti department store. Kemudian ada tata letak butik atau boutique layout. Tata letak butik merupakan versi yang sama dengan tata letak alur bebas, tapi ini kesannya lebih mewah. Jadi tata letak butik itu kesannya lebih mewah. Tata letak ini menjadi mahal karena pengaturannya disesuaikan dengan target market yang berbeda-beda dalam setiap gerai yang sama. Kemudian ada tata letak arus berpenuntun.
Nah, tata letak ini lebih jarang digunakan karena konsumen diharuskan mengikuti jalan yang sudah diciptakan oleh toko sehingga bisa menimbulkan kelelahan bagi konsumennya. Pola kerja penataan produk. Selanjutnya, pola kerja display antara lain sebagai berikut. Ada visual impact, diantaranya adalah pencahayaan, kerapihan, dan kebersihan. Kemudian ada visual balance, atau sangat dipengaruhi oleh warna, latar belakang, dan keseimbangan ukuran produk. Dan yang terakhir ada product facing. Tipe penataan produk. Cara penempatan produk dalam menata produk antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada sampling display atau barang-barang pajangan untuk contoh. Kemudian ada tema display. Jadi maksudnya pajangan untuk barang yang dipromosikan saja. Lalu ada showcase display. Jadi pajangan di lemari kaca gitu. Kemudian ada floor display, pemajangan di lantai. Lalu ada wall display, pemajangan di dinding. Lalu ada Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini tentang merencanakan tampilan produk. Jadi tadi itu sudah disebutkan ada merencanakan desain toko, lalu ada bagian dalam toko, kemudian ada bagian luar toko, ada tata letak atau layout, lalu ada tipe penataan produk. Semoga ilmunya bermanfaat, selalu jaga kesehatan, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.